Halo pemirsa, kami kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama diawali dengan pemerintah yang menyiapkan 6 lahan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP2B sebagai jatah untuk ormas keagamaan. Sejauh ini baru Nahdlatul Ulama atau NU yang minta izin tambang dari pemerintah. Mereka dapat jatah mengelola lahan bekas PT Kaltim Prima milik Grup Bakri. Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP sepakat untuk tidak mengambil konsensi izin tambang setelah pemerintah mengizinkan ormas keagamaan mengelola usaha pertambangan. Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar mengatakan penolakan itu berdasarkan isi konvensi HKBP pada tahun 1996. HKBP bertanggung jawab menjaga lingkungan dari eksploitasi manusia atas nama pembangunan. Selain itu, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI juga tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang tersebut. Suharyo mengatakan pelayanan yang diberikan KWI kepada masyarakat tidak termasuk dengan usaha tambang. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali melontarkan kritik terhadap salah satu metode pemberantasan korupsi, yakni operasi tangkap tangan atau OTT. Luhut menganggap aksi itu sebagai tindakan kampungan. Luhut mengaku muak dengan praktik OTT yang dinilainya menghabiskan banyak biaya. Bukan kali ini saja, Luhut angkat bicara soal kegiatan OTT KPK. Luhut pernah mengatakan lebih sedikit OTT maka kinerja KPK semakin bagus. Dia menilai saat sudah mulai era digitalisasi, maka tak ada lagi yang bisa melawan. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta agar maksud dari kata-kata tersebut bisa ditanyakan langsung kepada Luhut. Namun dia menilai upaya digitalisasi faktanya belum bisa mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Dia menuturkan angka korupsi di Indonesia hingga saat ini masih tinggi, meski digitalisasi telah dibuat sedemikian maju. Berita selanjutnya pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar 100 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 45,59 miliar rupiah, anggaran diproyeksikan akan digunakan untuk sosialisasi Pancasila dengan melibatkan konten kreator, YouTuber, influencer, hingga TikToker. Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama beberapa kementerian terkait dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. Berita terakhir, seorang poluan di Mojokerto, Jawa Timur, Bribtu Fadilatun Nikmah, nekat membakar hidup-hidup suaminya yang juga seorang polisi bernama Bribtu Rian Dwi. Insiden itu bermula saat pasangan suami istri tersebut cekcok masalah gaji ke-13 Bribtu Rian, yang ternyata sudah berkurang banyak. Padahal uang itu seharusnya dipakai untuk membiayai anak dan istri. Kombes Dirmanto menjelaskan bahwa Bribda Fadilatun menyesali perbuatannya itu. Poluan itu disebut juga sempat meminta maaf saat sang suami dirawat di RSUD Mojokerto. Polisi yang menangani kasus ini telah menetapkan Bribtu Fadilatun Nikmah sebagai tersangka. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir.
Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk update informasi lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.